Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrus siyam, syahrul mubarak, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Wika Betul Amanah Bapak Ferry, ya insyaallah Allah berikan kesehatan panjang umur, dan juga karyawan daripada Wika Betul, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita jalankan, rangkaian ibadah baik yang sunnah maupun yang wajib, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, Nabi besar, Nabi yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang di sebelah sana, kalau saya boleh mohon maaf, bisa ke sini nih Pak, biar saya bicaranya tidak terhalang tembok. Boleh nyender ke sini enggak Bapak? Mohon maaf ya Pak ya. Kayaknya saya harus nengok-nengok. Kita hari ini berada di puasa yang ke-26. Benar ya Pak ya? Nah, kapan libur nih Mas? Hari Jumat, Masya Allah. Nih kalau ukuran baterai udah 25% ya. Berangkat ke kantor udah lemes-lemesan ya. Ya Allah, memang tanpa kita pungkiri Pak, sebelum nanti kita masuk kajian pada siang hari ini, tanpa kita pungkiri memang waktu berjalan sangat cepat. 26 hari, kalau kita di tahun 2000-an kemarin atau di tahun 90-an, untuk mendapatkan 26 hari bulan Ramadan itu terasa lama, benar Pak? Ya. Dulu kita pagi main dulu, kalau orang Betawi ada main beleduran, kayak Maryam yang pakai bambu, ya. Sampai siang kayaknya lama banget. Tapi sekarang untuk mendapatkan seminggu, 14 hari, bahkan 26 hari, sebulan Ramadan itu terasa sangat cepat. Karena ini merupakan janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyampaikan bahwasanya nanti sebelum datangnya hari kiamat, atau di penghujung sebelumnya datang hari kiamat, nanti umatku merasakan dua hal. Yang pertama adalah qurbatul waqt. Waktu terasa sangat amat cepat. Padahal segitu-gitu aja. Di zaman Nabi 24 jam, sekarang juga sama 24 jam. Cuman kita merasakan begitu cepat. Dan hari ini kita sudah merasakan, karena kita sudah berada di penghujung zaman. Yang kedua, wa qurbatul aswaq. Dan pasar-pasar semakin dekat. Dulu ketika saya mondok membaca hadis ini, saya pikir nih nanti tetangga-tetangga kiri kanan pada dagang gitu ya. Ternyata bukan. Qurbatul aswaq ataupun dekatnya pasar-pasar adalah kita bisa mengakses apa yang kita butuhkan hanya melalui handphone, walaupun dari kamar. Wah, pengen buka pakai mie gacoan nih, udah beli aja, gak usah jauh-jauh, gak usah pergi ngeluarin motor, gak pergi ngeluarin mobil, capek, udah klik aja, nyampe itu paket. Ini tanda-tanda akhir zaman. Memang kita dimudahkan, tapi kita berada di akhir zaman. Semoga Allah menguatkan iman dan Islam kita, ya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saya termasuk salut kepada Wika Beton nih, sholat zuhurnya banyak, sampai tadi kurang lebih 2 saf. Ya, mungkin di mana-mana banyak yang kurang memperhatikan ibadah 5 waktunya. Ya Allah, saya mendapatkan amanah kajian tentang adab lebih tinggi dari ilmu. Sering kita mendengar orang bilang begini, biarin gak punya ilmu, yang penting adabnya bagus.
Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah. Kira-kira kalimat itu salah apa benar? Biarin, nggak punya ilmu nggak apa-apa, yang penting adabnya bagus. Kalau salah Kurang tepat. Ya. Kadang-kadang yang bicara begitu ilmu enggak, adab enggak. Ya. Yang bicara tak apa-apa, saya nggak punya ilmu, yang penting adab saya. Terkadang saya perhatikan orang yang bicara begitu, ilmunya nggak ada, adabnya nggak ada. Sekarang kita bahas satu persatu. Apa pengertian adab dalam sebuah kitab? Secara bahasa artinya adalah akhlak mulia. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan al-adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'duhum anhu bi annahu al-akhdhu bimakarimil akhlaq. Adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang baik. Ya. Apa yang menurut orang lain baik itu adalah suatu adab. Ya. Baik merupakan perbuatan maupun perkataan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, itu adab. Makan pakai tangan kanan, itu adab. Minum pakai tangan kanan, adab. Karena kata Nabi SAW, janganlah engkau makan dan minum pakai tangan kiri. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu ya'kulu wa yashrabu bishimali, makan dan minum pakai tangan kiri. Nah itu adab tuh. Lalu apa itu ilmu? Ya, kita bahas satu-satu sebelum nanti kita menuju kepada kalimat adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Lalu apa itu definisi atau pengertian ilmu? Pengetahuan secara mendalam atas hasil usaha ijtihad dari ilmuwan muslim, ulama atau mujtahid, atau persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Ilmu adalah isim masdar dari alima, yang berarti mengetahui, mengenal, merasakan dan meyakini secara istilah. Ilmu ialah dihasilkannya gambaran atau bentuk sesuatu dalam akal kita. Contohnya begini, Pak. Ilmu itu hasil ijtihad, hasil pengetahuan. Contoh, saya datang ke sini tadi mimpin sholat zuhur, tapi saya nggak pakai baju koko, cuman menggunakan sarung. Saya pakai, dan sarung itu saya pakai sedada. Ini bayangin, saya nggak pakai baju koko, nggak pakai baju dalam, cuman sholat ngimamin pakai sarung, sarungnya di atas pusat. Kira-kira sholatnya sah apa enggak? Hah? Ayo. Kira-kira sholatnya sah apa enggak? Saya datang nih keluar dari mobil itu Ustaz Taufik ya, nggak pakai baju tuh, nggak pakai baju, pakai sarungnya di atas pusat ngimamin, Allahu Akbar. Kira-kira sholat saya sah apa enggak? Sah. Kalau kita berbicara ilmu, karena saya tadi sholat walaupun nggak pakai baju koko, tapi saya sudah nutup aurat, yang mana sarung saya sudah di atas pusat. Kita berbicara ilmu, bukan berbicara adab. Tapi kalau kita berbicara adab, maka hal yang demikian tidak pantas. Nah, paham ya Pak ya? Nah, jadi kita harus berbicara ilmu. Jangan orang malahan ngotot. Itu sholatnya nggak sah tuh. Itu nggak pakai baju, cuma pakai sarung doang. Ya, ngotot dia, meyakini bahwa adab itu di atas ilmu. Harus adab di atas ilmu. Iya, memang betul. Tapi ketika kita berbicara ilmu, itu sah. Nah, jadi kita harus pilih dulu mana ilmu, mana adab. Nah, sehingga ada kalimat dari para ulama atau pepatah Arab, al-akhlaq fawqal ilmi. Ya, akhlak atau adab itu adalah di atas ilmu. Dalil Quran tentang adab ada nggak? Ada. Nah, apa? Surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ardi haulan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati,
Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, ini tanda orang yang beradab. Surat Al-Furqan ayat 63. Dan dalam ayat lain dikatakan wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhrikal arda wa lan tablugh jibalatul. Jangan jalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan, jangan. Karena kamu tidak bisa mengalahkan tinggi gunung dan menembus dalamnya bumi. Jangan ada berjalan dengan kesombongan. Nah, walaupun kita berada dalam posisi memiliki ilmu, kemampuan, harta dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW tidaklah diutus ke muka bumi ini kecuali hanya menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu limakarimil akhlak, liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sedangkan dalil Quran ataupun hadis tentang ilmu adalah yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu. Ya. Bapak bisa masuk ke dalam perusahaan ini, ya, di kantor ini, tidaklah Bapak masuk kecuali menggunakan ilmu. Benar? Kira-kira kalau cuma bermodalkan adab bisa nggak? Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Taufik, ingin melamar kerja di sini. Lulusannya apa? SD. Kalau zaman sekarang bilang apa? Soft spoken ya, apa? Nah, kalimatnya bagus, tata krama. Suruh komputer nggak bisa. Suruh IT nggak bisa, suruh ngurus masjid nggak bisa, bingung. Sehingga dalil ini benar kata Allah, Allah akan mengangkat, ya, meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dalam hadis dikatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dan menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Ini sampai sini baru saya pisahin dulu. Kira-kira mana yang lebih penting, adab atau ilmu? Kalau saya bacakan dalil-dalilnya tadi, kedua-duanya itu mempunyai kedudukan masing-masing. Benar? Kedudukan masing-masing. Kita berbicara adab, ada dalilnya. Kita berbicara ilmu, ada dalilnya. Ya. Tapi kok kenapa ulama-ulama atau pepatah Arab mengatakan adab itu lebih tinggi daripada ilmu? Nah, ini yang jadi kunciannya nih. Ya, ketika saya sebulan yang lalu dikasih materi ini, itu saya kulik, saya baca, saya kulik, saya pahami. Bahkan saya riset gitu, melihat orang-orang yang selalu mengatakan nggak apa-apa, nggak beradab, yang penting punya ilmu. Sampai-sampai kasus es teh kemarin, masih ingat gak kasus es teh? Seorang pemuka agama yang mengucapkan kepada kalimat pada tukang es teh, itu banyak sekali komentar-komentar, adab lebih tinggi dari ilmu, adab lebih tinggi dari ilmu. Padahal bisa jadi yang berbicara juga mungkin tidak punya adab, tidak punya ilmu. Nah, ya, mudah-mudahan yang Gus tersebut atau pemuka tersebut sudah meminta maaf dan Allah ampuni. Yang jadi masalah kita nih, lisan kita, jempol kita masih berucap terus. Orangnya udah tobat, tapi kita masih ungkap-ungkap terus. Ini jadi masalah. Ya. Lalu apa maksud dari kalimat al-akhlaq fawqal ilmi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Wattaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberikan pengajaran kepadamu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Lihat Pak kalimat Pak. Wattaqullah. Nah, landasannya apa? Takwa kepada Allah. Takwa itu adab. Takwa itu adalah suatu adab akhlak kita, baik kepada Allah, baik kepada makhluk Allah. Ya, maka kata Allah, ketika engkau ingin mendapatkan ilmu,
Maka kuncian yang pertama adalah adab. Kuncian yang pertama adalah takwa. Sampai kapanpun kamu mencari ilmu, kalau tidak didasari dengan adab, maka kamu tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikan ilmu kepadamu, pengajaran kepadamu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Maksud dari ayat ini apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, agar Allah Subhanahu wa taala memberi pengetahuan kepada kita, memberi dasar kepada kita bahwasanya banyak orang yang berilmu tetapi secara kejiwaan belum siap atas ilmunya. Saya ulangi Bapak hadirin sekalian, banyak orang memiliki ilmu tetapi secara mental dia belum siap menjadi seorang yang berilmu, sehingga ketika dia ada yang bertanya, ada yang sedikit menyinggung dia, ataupun ada satu perbedaan dalam dirinya, maka dia dapat gampang menyalahkan, ya, karena belum siap dia dapat ilmu. Mohon maaf nih, kita baru belajar sebulan, 2 bulan, udah gampang banget menyalahkan orang lain. Benar apa benar? Itu sering terjadi begitu. Gampang menyalahkan orang lain. Karena landasannya tadi dia bukan pengen dapat keilmuan yang berdasarkan takwa. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan ilmu kepadanya. Ya, siapin dulu mentalnya. Ya. Contoh begini, Pak. Bapak kenal Imam Syafi'i? Enggak. Ada Imam Syafi'i sana tuh orang Keramat Jati ya. Ya. Imam Syafi'i ada 4 mazhab, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Imam Syafi'i ini punya guru namanya Imam Malik. Ya, Imam Malik itu punya guru apa? Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Lihat Pak, ini ayat ini Pak sudah masuk ke dalam jiwa mereka, ke dalam jiwanya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Apa tadi kalimatnya? Wattaqullah, bertakwalah engkau pada Allah, wa yu'allimukumullah. Secara mental jiwa disiapin dulu. Ya. Kalau belum siap, gampang deh. Ya, gampang menyalahkan, gampang tersinggung, gampang meremehkan. Contoh, saya ustaz nih, usia saya 30 tahun lebih. Ketika ada ustaz baru nih, kalau hati saya belum bertakwa kepada Allah, saya bilang apa? Nah, ustaz baru kemarin sore, belum ada pengalamannya, ilmunya gak ada apa-apanya. Nah, itu tanda orang saya dulu belum siap mentalnya untuk mengemban ilmu. Lihat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik bilang begini Pak kepada Imam Syafi'i, wahai muridku Syafi'i, sesungguhnya rezeki itu cukup dengan ketakwaan, nggak usah dicari, cukup dengan ketakwaan. Dan Imam Syafi'i adalah murid yang setiap kalau pengen belajar kepada Imam Malik itu selalu bersedekah. Nah coba, ini bapak-bapak kalau lagi pada ngaji di jalan sedekah dulu nggak? Ucapannya begini, ya Allah tutupilah aib guruku, jangan sampai mataku melihat aib guruku. Karena kalau sudah diperlihatkan aib guru, kadang kita sebagai murid udah mulai apa? Udah males ya. Saya melihat aib guru saya begini nih, udah malas ngambil ilmu lagi kepada dia. Maka Imam Syafi'i selalu tuh setiap jalan mau ngaji dia selalu bersedekah, tujuannya untuk minta kepada Allah agar Allah menutupi daripada aib-aibnya. Ya. Imam Malik bilang rezeki itu nggak usah kerja, nggak usah kita cari-cari, cukup bertakwa kepada Allah. Karena ayatnya jelas. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan, ya kan, dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak disangka-sangka. Sedangkan Imam Syafi'i enggak begitu. Kata Imam Syafi'i benar dengan ketakwaan. Tapi kalau kita enggak keluar, kalau kata Benyamin Sueb, rezeki sih emang enggak kemana. Tapi kalau kita enggak kemana-mana, nggak mungkin dapat
rezeki, kan gitu. Menurut Imam Syafi'i demikian. Rezeki itu harus dijemput. Selain dengan ketakwaan, harus kita kerja keras. Lihat Pak, antara guru dan murid, dia kedua-duanya ini sudah mengutamakan ilmu dan adab. Ya. Orang yang dua-duanya ilmu dan adabnya sudah dipakai. Imam Malik ketika Imam Syafi'i bilang begitu tersinggung nggak? Enggak. Dia tidak tersinggung. Ya. Tidak juga langsung, oh ya kamu paling benar, enggak. Tidak tersinggung. Oh, udah senyum, dua-duanya senyum. Ketika mereka berpisah, Imam Syafi'i jalan pulang, di tengah jalan siang-siang begini ada orang yang sedang panen anggur. Lalu kata Imam Syafi'i, enak banget nih anggur nih. Akhirnya dia bantu. Orang yang sedang panen anggur diambilin, dibantuin anggurnya, dikasih satu tentengan. Dikasih satu tentengan. Ketika dia sudah dapat satu tentengan, Imam Syafi'i ingat, oh iya, saya punya guru Imam Malik, dan Imam Malik itu paling suka dengan anggur. Datang lagi ke Imam Malik, wahai guru, ini saya bawain anggur. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, benar kan? Kalau bahasa kitanya nih, benar kan? Nggak usah kerja, cukup dengan bertakwa, rezeki datang. Saya emang siang hari ini pengen banget anggur, kamu bawain anggur. Saya padahal nggak beli dan juga nggak mati, nggak ngapa-ngapain. Saya dapat nih anggur. Kata Imam Syafi'i, guru memang benar, tapi saya juga benar. Saya dapat anggur ini dikarenakan saya membantu orang yang sedang memetik anggur. Lihat, adanya perbedaan, tapi kedua-duanya sudah mengutamakan ilmu dan adab. Ya, kalau cuma kita ngotot dengan ilmu kita nggak pakai adab, nggak ketemu. Dan ngotot soal adab tanpa ilmu juga kita nggak ketemu. Makan harus pakai tangan kanan. Ya kalau orang yang langsung nerima. Tapi kalau kita berdasarkan ilmu, ya melalui kesehatan, ketika kita berangkat gelas minum pakai tangan kanan dan sambil duduk, itu menyehatkan paru-paru. Dan Rasulullah menyampaikan secara dalil. Nah itu namanya ilmu. Ya, karena banyak orang kalau kita cuma bilang adabnya makan sambil duduk dan pakai tangan kanan. Apa dasar ilmunya? Ya saya nggak tahu ilmunya apa. Pokoknya adab aja. Saya nggak dengerin. Ada nggak begitu? Ada. Jadi ternyata kalimat al-adab fauqal ilmi adalah kita beradab berasaskan ilmu. Dan tidaklah orang yang berilmu kecuali payungnya adalah adab untuk tetap menguatkan daripada ilmunya. Sampai sini bisa dimengerti Pak? Jadi jangan bilang kita ngotot, nggak apa-apa nggak berilmu, tapi harus beradab. Tadi kalau kata Mas Tino, benar juga Ustaz, tapi kurang tepat. Nah kita tepatkan sekarang. Ya, kesimpulannya nanti ada, silakan tanya jawab ya Pak. Ilmu dan akhlak adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu dan akhlak satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tadi yang saya contohkan tuh, sholat tanpa busana tapi menutupi pusar. Secara ilmu fikih sah, tapi secara adab kamu belum sah, belum bagus. Ya, oleh karenanya kalau pengen digabung kedua-duanya, ilmunya sah dan adabnya bagus, pakailah tutup bagian atas yaitu baju. Yang kedua, kalimat al-adab fauqal ilmi merupakan satu ungkapan. Ya, itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Tapi itu adalah sebuah ungkapan pepatah Arab yang mengartikan bahwasanya ilmu harus bernaung dengan adab. Payungnya ilmu adalah adab. Payungnya ilmu adalah adab. Dan adab wajib berlandaskan ilmu. Adab harus berlandaskan ilmu. Jangan sampai kita melakukan kebaikan tanpa ilmu. Contoh Bapak hadirin sekalian, kemarin
Saya melihat satu video dari potongan TikTok. Ada orang yang sedekah, suaminya sedekah makanan, istrinya sedekah ASI, air susunya. Dibungkus dalam kategori adab bersedekah. Tapi yang dia sedekahin ini adalah air susu. Nah, sehingga ketika dia melakukan adab, tidak berlandaskan ilmu, bisa jadi batal. Paham Pak? Suaminya lagi bagi makanan, sedekah takjil, istrinya selama beberapa bulan pumping air ASI, lalu ditaruh di satu plastik atau tempat, ditaruh didinginin, dikasih ke orang-orang. Nah, itu dia pengen melakukan satu adab. Adabnya apa? Berbagi atau menyenangkan orang lain, tapi tidak berdasarkan ilmu. Karena dalam ilmu fikih, seorang bayi yang meminum 5 kali dan sampai kenyang, itu anak tersebut sudah menjadi anak persusuan dan tidak boleh dinikahi. Kalau ternyata satu bungkus itu dikasih kepada anak bayi selama 5 kali dan kenyang, dalam pendapat lain 5 tetesan aja sudah masuk ke dalam lambung, maka anak tersebut sudah menjadi anak persusuan. Berarti ketika kita melakukan adab harus berlandaskan ilmu. Dan ketika kita sudah punya ilmu, maka harus berpayung dengan adab. Karena dalam kondisi tertentu kita harus mengutamakan adab, tapi dalam kondisi lain kita harus juga mengutamakan ilmu. Jadi kedua-duanya adalah hal yang penting, ya. Bahkan ada satu kisah Bapak hadirin sekalian, ada kakek-kakek di zaman cucunya Nabi Hasan wal Husain, itu wudunya salah. Wudunya salah. Hasan Husain tahu Pak cucunya Nabi, itu bukan anak kembar, bukan. Dia adik kakak. Kakaknya Hasan dan adiknya Husain. Ya. Itu ada kakek-kakek sedang wudunya berantakan. Akhirnya ini cucunya Nabi berdua bisik-bisikan. Ini gimana dengan negornya ya? Kalau kita negor kita lebih muda. Ya. Kita negor kita lebih muda. Takutnya tersinggung. Akhirnya dia bilang, "Wahai Hasan, kamu pura-pura wudu, tapi wudunya salah." Di depan kakek-kakek itu caranya, kamu pura-pura wudu dan wudunya kamu salah-salahin seperti kakek-kakek tersebut. Kalau tadi kakek-kakek misalnya tangan dulu baru muka, nah kamu pokoknya caranya disalah-salahin. Walhasil Husain melihat itu, ya kamu lihat apa kamu wudu, nanti aku pura-pura lihat dan memperbaiki. Ya, ketika abangnya lagi wudu pura-pura salah, sama Husain ditegur, ya salah wahai abangku, ini urutannya begini nih. Rukun wudu tuh dimulai dari muka, basuh tangan, kepala, kaki. Niat, muka, tangan, kepala, kaki. Sedangkan sunnahnya ini. Akhirnya kakek-kakek tadi melihat Husain menegur daripada Hasan. Akhirnya dia belajar, siapa kamu? Aku adalah cucunya Rasulullah. Ya, bahwa saya punya ayah Sayyidina Ali, mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Kalau berwudu caranya begini. Akhirnya si kakek-kakek tadi belajar wudunya dari cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ketika seseorang sudah menggabungkan antara ilmu dengan adab. Ya. Kalau dia ngotot tentang ilmu, dia pasti negor langsung. Pak, bapak wudunya salah Pak, nggak begitu. Sholatnya nggak diterima. Nanti bapak masuk neraka. Oh nanti bapak begini. Yang ada dia nggak mau belajar. Ya. Tapi kalau kita cuma mengandalkan adab, bapak wudunya salah. Ya. Yang benar gimana? Nggak tahu, kacau. Benar nggak? Cuma mengandalkan adab tanpa mengandalkan ilmu jadi kacau. Nah kedua-duanya sangat penting. Nah berlandaskan ilmu tapi berpayungkan adab. Dia tidak mau negor langsung, tapi dengan cara atau cara politiknya dia agar bapak-bapak tadi atau kakek-kakek tadi mau belajar ilmu. Dan yang terakhir,
pembahasan saya. Adab itu secara spontanitas. Adab itu secara spontanitas. Mungkin Bapak pernah melihat dalam sebuah video santri yang sampai tertunduk-tunduk depan kiainya. Pernah melihat? Dan itu memang diajarkan Pak. Di kami ini, di pondok-pondok diajarkan untuk takzim kepada guru dan sebagainya. Tapi seorang santri, ya, dia tidak bisa dikatakan beradab kalau tadi adabnya hanya dilakukan kepada kiainya, tidak kepada orang lain. Ketika dia jalan depan kiainya, misi, minta maaf. Tapi ketika jalan di depan orang lain, petantang petenteng. Berarti adabnya itu belum spontanitas. Juga termasuk dengan bapak. Bapak kepada atasan, Bapak sehat. Ini beda tipis antara adab dengan cari muka, beda tipis. Benar Pak? Iya. Makanya kalau kata Nabi, jangan kau dekati orang yang memiliki wajah zul wajhain, dua wajah. Depannya baik, belakangnya buruk. Ya. Kepada atasan kita, oh selamat pagi Bapak. Ya. Sudah sarapan, udah apa? Oh kalimatnya diatur banget. Giliran sama teman sejawatnya, walaupun tua, kadang-kadang sombong. Ada yang begitu? Ada. Ya. Kira-kira itu dia udah mengutamakan adab apa belum? Belum. Sedangkan adab adalah bentuk spontanitas. Ya, spontanitas. Besok Idul Fitri, tetangga-tetangga kita ada yang kaya, ada yang miskin. Mungkin kalau tinggalnya di komplek atau perumahan mungkin sama semua. Ini kalau masyarakat ini ada yang kaya, ada yang miskin. Coba kita lihat adab kita bagaimana. Ya. Seringkali kita mampir keliling-keliling kepada rumahnya yang bagus-bagus. Tapi kalau rumah kontrakan kita tinggalin aja, kita lewatin begitu aja. Benar gak? Nah, belum dikatakan beradab kita. Ketika lewat rumah kontrakan seakan-akan mata kita nggak melihat, kuping kita nggak dengar. Padahal Rasulullah SAW ketika Idul Fitri melihat seorang anak kecil yang duduk termenung, dideketin sama Rasulullah. Mayyukika ayyuhar rajul, apa yang menyebabkan kau menangis wahai anak kecil? Kata dia, mata abi fi ihdal ghazawat. Ayahku meninggal dalam suatu peperangan, ibuku nikah lagi, mengambil hartaku, mengambil rumahku. Sirtu kama tarani, dan aku menjadi seperti yang kau lihat. Ja'ian, arian, hazinan, zalilan. Lapar, pakai baju cumpang-camping, ya, dalam keadaan sedih dan terhina. Padahal ada anak-anak yang lain bermain, tapi yang ditegur adalah orang yang susah. Tapi dengan kita selalu bicara tentang adab di atas ilmu, adab di atas ilmu. Tapi pada prakteknya kita tidak mempraktekkan ilmu dan tidak mempraktekkan adab. Kesimpulannya dari kajian ini adalah siapa orang yang mau menjalankan ilmu harus berlandaskan, siapa orang yang ingin menjalankan adab harus berlandaskan ilmu. Dan ketika kita sudah memiliki ilmu, maka berpayunglah dengan adab. Nah, jangan mengutamakan daripada ilmu kita. Berpayungkan dengan adab, dahulukan adab kita. Ya, jangan ngotot. Ya, adab lebih penting daripada ilmu. Ya. Ada dalam posisi tertentu, tapi dalam posisi lain juga ilmu bisa diutamakan daripada adab. Ma'asyiral muslimin, ya, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kajian siang ini bermanfaat, ya, bisa dipahami dalam kehidupan sehari-hari, ya. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya di dalam tema ini atau luar tema ini, silakan. Ini kayaknya pada khusyuk banget ya. Silakan Pak. Ada yang mau bertanya tentang adab? Silakan. Siap. Silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Vito. Saya ingin bertanya Ustaz. Tadi saya dengar Ibu membuka hati Bapak. Utamanya apa? Utamanya di keadaan kita bermedsos sekarang, adab tinggi dari ilmu itu kayak sudah jadi pattern yang dibawa sampai bermedsos dan salah gitu. Menurut saya salah jadinya.
Jadi menurut Ustaz gimana caranya supaya kegiatan medsos itu kan sudah terkendali, itu bisa kita filter gitu, Ustaz. Karena banyak sekali yang ujung-ujungnya malah menjadikan apa yang di media sosial itu jadi bawa-bawa dalam hidup sehari-hari gitu. Yang menurut saya itu, ya bagi saya karena mungkin belum ada ilmunya, ada saya menentang tapi saya nggak bisa ngomong ini gimana caranya sih. Masa ya ada terus yang lebih tinggi, kan pasti ada sesuatu yang lain. Pandangan Ustadz seperti apa menanggapi tren seperti itulah, utamanya di TikTok kalau saya bisa bilang seperti itu. Terima kasih Ustadz. Ya. Memang ada ayat Al-Quran dalam surat Yasin tuh, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lihat kalimatnya, Allah Maha mengetahui. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Itu kalau ulama-ulama dulu mengatakan, ya, ahli tafsir, nanti di hari kiamat nih, atau ketika kita masuk dalam kubur, Allah mengunci lisan kita dan berbicara tangan semua anggota tubuh kita. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara tangan kita. Tapi ketika saya melihat ayat ini, saya baru ingat bahwa zaman sekarang orang untuk melakukan dosa bukan lagi secara lisannya didengar langsung, tapi dengan ketikan tangan. Benar kan? Nah, coba lihat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Secara arti dan tafsir, nanti di hari kiamat ataupun ketika kita masuk kubur, ini mulut kita nggak bisa bicara, nggak bisa beralasan, tapi nanti bersaksi, tangan kaki kita bersaksi. Tapi kalau saya pribadi melihat ayat ini, oh iya benar. Kita Pak, mohon maaf, dulu zaman kita kecil, di depan rumah kita melihat ibu-ibu yang jam 4 sore udah mulai kumpul untuk gosip. Benar. Kadang-kadang selesai gosipnya sebelum azan 2 menit. Azan maghrib baru pada pulang. Benar. Atau suaminya pulang kerja baru, oh mohon maaf ibu, ini suami saya pulang. Itu zaman dulu. Zaman sekarang kita jarang melihat ibu-ibu ya kumpul-kumpul di depan rumahnya untuk saling mengadu gibah gitu. Kenapa? Karena gibahnya sudah ada di sini semua. Kadang-kadang sambil nyenderan sih, Bu, udah nyiapin takjil. Lagi ngetik, lagi ngomongin fulana. Yang kedua, bagaimana tanggapannya tentang kita di medsos ini? Ya, maka medsos itu dijadikan sebagai visum. Kita umpamakan sebagai visum. Ya, kalau kita lihat manfaatnya pisau apa? Ya, dan juga di medsos ini sering saya melihat video-video itu yang sangat bermanfaat. Oleh karenanya filter itu timbul dari diri kita sendiri. Mohon maaf nih, saya tuh kalau misalnya kelihatan yang sudah saya bikin pusing, itu saya tinggalin tuh hal-hal yang kelihatannya kurang bagus. Tapi ketika saya tadi lihat video ini, orang kenapa bagiin ASI? Apa dasarnya dia? Lalu saya perhatikan, oh ternyata di dalam komentarnya juga bertanya-tanya, emang boleh bagi-bagi ASI? Emang bagaimana hukumnya dan sebagainya? Itu kalau kita mempunyai kemampuan, boleh kita ngomong di situ. Ya, jangan kita diam, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak tahu, lebih baik kita diam. Ya, dan kita ambil itu video dari manfaatnya, kita bisa tanyakan kepada orang lain. Memang tuh bermedia sosial harus hati-hati juga. Ya, jangan sampai kita yang malahan nggak tahu apa-apa jadi yang menyebarkan lagi itu mendapatkan dosanya. Ya. Sedangkan kita nggak tahu betul. Yang tadi saya bilang, memang dia salah. Seorang pemuka agama mengucapkan kalimat mohon maaf, goblok gitu ya. Itu salah, memang salah. Tapi kalau kita objektif dalam hal ini, beliau sudah minta maaf dan beliau sudah tidak membahas lagi, ya sudah. Jangan setiap ada video itu kita komentarin. Orangnya sudah tobat, orangnya sudah minta maaf. Kalau kita bilang salah, itu ucapan salah.
Sedangkan kalau kita objektif dan kita cerdas dalam menanggapi ini, oh berarti kita nggak boleh begitu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara kedipan mata bisa mengangkat tukang es jadi punya rumah, bisa pergi haji, bisa umroh, bahkan katanya punya mobil dan uang ratusan juta. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dia pemuka agama, ketika salah sedikit Allah dengan mudah ngejatuhin kita. Itu kalau kita pengen ambil manfaat. Tapi hari ini banyak orang yang tidak mengambil manfaat dari kejadian itu, cuman mampunya apa? Menghina. Ya. Padahal kalau kita ambil manfaat, Allah itu gampang banget jadiin miskin orang kaya dan mengkayakan orang miskin. Allah gampang banget menghinakan orang alim dan meninggikan derajatnya orang bodoh. Itu mimpi apa, Pak? Dikatain dengan kalimat yang kurang pantas, tiba-tiba dapat umroh dan haji. Ya. Ini tandanya Allah sedang memberikan menunjukkan keagungannya Allah, bahwa Allah mudah menjatuhkan yang tinggi dan menaikkan yang rendah. Itu kalau kita bersikap yang objektif. Oleh karenanya ambil filter dari diri kita sendiri, yang mana yang bagus, yang mana yang jelek dan sebagainya. Saya pernah mengomentari kemarin kasus banjir. Saya bilang, ada kalanya kita meminta keadilan dengan pemerintah, tapi ada kalanya juga kalau hal-hal banjir gini, nggak selamanya pemerintah salah. Bisa jadi salahnya kita karena buang sampah sembarangan. Nah, kalimat dakwah itu boleh kita sampaikan. Nah, jangan malahan kita membenarkan orang yang membuang sampah yang salah dan juga ikut-ikutan nyalahin pemerintah. Enggak, kita harus bijak. Ya. Kalau masalah pertalite di oplos pertama, kita bilang itu salah dan itu kesalahan. Nah, dan itu suatu kebohongan. Tapi ada hal yang lain. Banjir, kita lihat di daerah Depok, mungkin Jakarta kali-kalinya banyak yang kotor. Karena juga saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang subuh-subuh lewat pinggir kali lempar ping. Nah, nanti ketika banjir bilangnya apa? Pemerintah nggak adil, ya, pemerintah salah. Yang salah ente. Bisa jadi antum yang nggak kebanjiran, orang lain kebanjiran. Nanti antum yang akan dihisab di yaumil qiyamah. Jadi ketika kita lihat medsos tuh, kita harus memfilter dulu mana yang manfaat, mana yang ada sisi ilmunya, mana yang gak ada ilmunya, mana yang doyaul waqt, hanya membuang-buang waktu, yang mana kita lihat. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Dan kalau ada kalimat, Ustadz, saya pernah mendengar ulama belajar adab dulu atau belajar adabnya lebih lama ketinggalan belajar ilmu. Kembali lagi kepada ayat tadi. Kenapa mereka lebih lama dulu mempelajari adab ketimbang belajar ilmu? Contoh Imam Nawawi, itu kitab tafsirnya tebal-tebal. Kitab semuanya dia jelasin, kitab-kitab fikih. Tapi tahu nggak? Kitab yang pertama kali dia buat atau kitab yang kita mungkin pernah belajar, kalimatnya adalah At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ternyata Imam Nawawi membuat satu karya tentang apa? At-Tibyan, tentang ilmu Quran. Bagaimana adab kita terhadap Quran. Nah, walaupun kitab-kitab setelahnya tuh beliau berbikin puluhan jilid, ya, belasan jilid, puluhan jilid, tafsir, fikih dan sebagainya, banyak. Ya. Dan kembali kepada ayat tadi, wattaqullah. Kenapa ulama-ulama belajar adabnya lebih lama ketimbang belajar ilmu? Karena dia pengen membentuk jiwa mereka dulu orang yang siap untuk berilmu. Orang yang siap untuk berilmu. Kalau belum siap dalam berilmu, maka gampang nyalahin orang, gampang mengeremehkan orang. Itu orang yang belum siap. Karena dia tidak terpayungi oleh adabnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tidak ada lagi pertanyaannya. Kita tutup, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita tahun ini. Dan kita meminta kepada Allah agar dipanjangkan umur sehat afiat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Karena
seorang ulama yang bernama Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Beliau pernah mengatakan kalimatnya bagus. La taqsibid dumu'at li rahili Ramadan. Jangan nangis kalau Ramadan pengen pergi. Fa Ramadan sayahud, karena Ramadan akan kembali lagi. Walakin akan tetapi iskibid dumu'at, nangislah kamu, memintalah ampunan kepada Allah dan minta agar dipanjangkan umur sehat afiat, khasyatan, karena khawatir ayyauda Ramadan wa anta rahil. Yang kita takutkan adalah Ramadan yang kembali sedangkan kita telah meninggal dunia. Karena Ramadan yang kemarin nggak bisa keulang, dan Ramadan yang akan datang nggak ada jaminan kita dapat bertemu lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.